Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fahiratunisa Aini dengan NIM 31102000027 dari SGD 3. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral pada perawatan ortodontik. Sebelumnya kita harus menggunakan APD. Yang pertama, hand hygiene menggunakan hand sanitizer, lalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Selanjutnya, hand hygiene kembali menggunakan hand sanitizer, lalu menggunakan hand scone dengan baik dan benar. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran bentuk kepalanya. Dimulai dari panjang kepala, yaitu di titik glabella dan titik occipital. Lalu ditarik garis dari masing-masing titik. Dan selanjutnya diukur panjang kepalanya. Di sini didapatkan hasil yaitu 17,5. Selanjutnya, kita menentukan lebar kepalanya, yaitu jarak horizontal terlebar antara puncak supramastoidea dan zigomatik kanan dan kiri. Ditarik garis dari masing-masing titik, lalu diukur lebarnya. Di sini didapatkan hasil 12,5. Selanjutnya, kita bisa menghitung indeks kepala, yaitu lebar kepala dibagi panjang kepala dikali 100. 12,5 dibagi 17,5 dikali 100 menghasilkan 71,4, yang menandakan kepalanya dolikosefali. Selanjutnya, kita akan menentukan bentuk wajahnya. Yang pertama, kita harus menghitung lebar mukanya, yaitu titik jarak antara zigomatik kanan dan kiri, dan ditarik garis. Lalu untuk panjang mukanya itu dari nasion ke genasion lalu ditarik garis. Nah, untuk lebar mukanya didapatkan 10,5. Untuk panjang mukanya didapatkan 9,5. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung indeks wajahnya dengan rumus tinggi wajah dibagi lebar wajah dikali 100, yaitu 9,5 dibagi 10,5 dikali 100 menghasilkan 90,48. Kesimpulannya adalah wajahnya leptoprosop. Selanjutnya, kita menganalisis proporsi wajah pasien yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan bidang vertikal. Proporsi wajah yang seimbang dapat dibagi menjadi 3 bagian sama besar menggunakan 4 garis horizontal, yang masing-masing melewati garis tepi rambut pada dahi atau trision, glabella, subnasal, dan menton. Selanjutnya, analisis wajah berdasarkan bidang horizontal. Proporsi wajah yang seimbang dapat juga dibagi menjadi 5 bagian sama besar, menggunakan 6 garis vertikal yang melewati tepi luar daun telinga kiri dan kanan, tepi mata bagian luar kiri dan kanan, dan tepi mata bagian dalam kiri dan kanan. Selanjutnya, apabila ada ketidakproporsionalan wajah, maka ditulis bagian mana yang tidak proporsional. Selanjutnya, kita menganalisis asimetris wajah pasien. Dapat menggunakan 2 garis horizontal. Garis yang pertama yang melewati pupil kiri dan kanan pasien. Garis yang kedua melewati titik stomion kanan dan kiri. Satu garis vertikal yang melewati filtrum.
Apabila garis satu yang melewati pupil mata miring, maka terjadi asimetris pada wajah pasien. Apabila garis dua yang melewati stomion miring, maka ada kemungkinan terjadi asimetris pada wajah bawah pasien akibat kemiringan bidang oklusal. Apabila garis tiga atau garis vertikal yang melewati filtrum miring, maka kemungkinan asimetris wajah pasien terjadi akibat keasimetrisan mandibula. Selanjutnya adalah analisis profil wajah tampak samping. Analisis profil wajah dilakukan dengan titik-titik yang diamati. Yang pertama ada glabella, ada upper lip contour, dan pogonion jaringan lunak. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan membentuk dua garis, yaitu glabella upper lip dan upper lip pogonion. Berdasarkan dua garis tersebut, nanti dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah tipe wajah cekung atau konkev, karena titik pertemuan berada di depan garis proyeksi glabella pogonion jaringan lunak. Selanjutnya adalah pemeriksaan sendi temporomandibular atau TMJ. Pemeriksaan TMJ pada pasien dimaksudkan untuk mencari gangguan pada TMJ saat gerakan membuka dan menutup mulut, seperti clicking, krepitasi, nyeri, dan lain-lain. Nah, di sini jari ditempelkan pada kondilus pasien kanan dan kiri dan melakukan palpasi. Kemudian pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulutnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan bibir saat posisi istirahat, bisa kompeten dan inkompeten. Bibir kompeten adalah kondisi di mana bibir dapat menutup secara rileks. Bibir inkompeten adalah kondisi di mana bibir atas dan bawah tidak dapat mengatup dan pertemuan bibir atas dan bawah hanya dapat tercapai apabila terjadi kontraksi aktif dari otot-otot bibir dan mentalis. Selanjutnya adalah pengukuran free waist space. Dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jarak interoklusal pasien pada saat posisi istirahat. Pertama, beri tanda posisi titik pada ujung hidung dan ponggion dengan menggunakan spidol. Nah, pengukuran pertama dilakukan pada saat pasien posisi istirahat atau RVD dengan jangka sorong. Pengukuran kedua dilakukan pada saat pasien oklusi sentrik atau OVD dengan jangka sorong juga, lalu catat selisihnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan path of closure. Pasien diinstruksikan untuk membuka mulut lalu kembali ke posisi oklusi sentris. Lalu kita lihat garis median lainnya. Apabila median lainnya tidak langsung lurus, berarti terdapat deviasi atau bermasalah. Namun jika langsung lurus, maka dinyatakan path of closure-nya normal. Pemeriksaan yang pertama adalah kebersihan rongga mulut pasien atau OHIS. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tingkat kebersihan mulut pasien akan menghambat perawatan ortodontik yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan lidah. Pemeriksaan lidah dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada kelainan, peradangan, atau lesi pada lidah pasien dan untuk melihat ukuran dari lidah pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada palatum. Pemeriksaan pada palatum dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada kelainan seperti cleft palate, peradangan, ataupun lesi pada palatum. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran kedalaman palatum menggunakan kaca mulut nomor 4 yang diletakkan di palatum pasien. Apabila palatum menutupi lebih dari setengah kaca mulut, maka palatumnya dalam. Selanjutnya adalah pemeriksaan gingiva yang bertujuan untuk melihat bentuk dari gingiva, ada atau tidaknya inflamasi, resesi, dan lesi pada gingiva, mendeteksi kebiasaan mulut pada pasien, dan mendeteksi riwayat kesehatan umum pada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan mukosa. Pemeriksaan mukosa pada pasien dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya peradangan, lesi, dan tumor pada mukosa yang akan menghambat jalannya perawatan ortodontik. Selanjutnya adalah pemeriksaan frenulum. Di sini ada 3 hal yang terkait dalam pemeriksaan frenulum. Yang pertama, ketebalan frenulum, yaitu ada normal, tipis, dan tebal. Untuk yang kedua, pelekatan frenulum atas dan bawah.
Pelekatan frenulum yang tidak normal dapat diketahui dengan menggunakan blanch test, yaitu dengan cara menarik bibir atas dan depan untuk beberapa saat. Apabila terlihat tanda kepucatan sampai interdental papilla, maka pelekatan frenulum adalah rendah. Yang ketiga adalah pelekatan frenulum lingualis. Pelekatan frenulum lingualis yang tidak normal dapat menyebabkan keterbatasan gerak pada lidah. Selanjutnya adalah pola atrisi. Pada pasien yang memiliki kebiasaan buruk bruxism akan menyebabkan atrisi hampir pada seluruh permukaan oklusal yang menjadi bahan pertimbangan perawatan ortodontik. Selanjutnya kita instruksikan pasien untuk mengucapkan beberapa huruf. Yang pertama ada S, Z, lalu selanjutnya T, D, lalu selanjutnya L, V, lalu selanjutnya D, lalu selanjutnya S. Selanjutnya adalah pemeriksaan gigi geligi yang dimaksudkan untuk mengetahui yang pertama, apakah ada gigi yang harus dirawat terlebih dahulu, kedua, apakah ada gigi yang memakai jaket atau mahkota buatan, ketiga, apakah ada gigi yang telah mendapatkan perawatan ortodontik, yang keempat, apakah ada gigi yang impaksi, yang kelima, apakah ada gigi susu yang perlu dicabut terlebih dahulu, dan yang keenam, apakah ada kelainan lain yang menghambat jalannya perawatan ortodontik yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah malrelasi gigi geligi terhadap gigi antagonisnya yang dilakukan melalui pengamatan pada giginya. Malrelasi tersebut dapat berupa open bite anterior atau posterior, edge to edge bite, cups to cups bite, deep bite, cross bite anterior atau posterior, dan scissor bite. Selanjutnya adalah malposisi gigi individual yang bertujuan untuk mengetahui penyimpangan letak masing-masing gigi terhadap lengkung tulang alveolarnya. Sekian video dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.